biasa aja, kita nggak minta makan sama orang, jadi kita harus pede aja, nggak usah dengerin yang julid-julid. Ini donat kita donat orang kaya, jadi yang kaya aja yang pesan, kalau kurang kaya nggak usah pesan. Nama Pinkan Mambo kembali mencuat ke publik. Setelah berbagai kontroversinya, kali ini ia bikin heboh lewat sebuah pengakuan mengejutkan. Pinkan mengaku dirinya sudah jadi diva Indonesia dan bermimpi segera go internasional, bahkan satu panggung dengan Blackpink dan Beyonce. Bukan cuma itu, ia juga pamer rumah yang disewanya seharga 2,5 juta rupiah per hari. Dan mengaku akan segera membeli rumah senilai 30 miliar rupiah. Tapi, benarkah semua ini hanya sekedar halu? Atau memang ada rencana besar yang sedang Pinkan susun? Dalam sebuah konten bersama Atta Halilintar, Pinkan Mambo tanpa ragu menyebut dirinya siap menjadi diva internasional. Ia bilang ingin dibayar dengan dolar, tur keliling dunia, dan manggung bareng musisi top dunia seperti Blackpink dan Beyonce. Ucapan itu sontak menuai gelombang reaksi. Banyak yang menilai Pinkan terlalu percaya diri, bahkan kelewat halu. Tapi, Pinkan sendiri justru mengakui kalau ia memang sering berhalusinasi. Karena dari halu itulah katanya mimpi bisa terwujud. Cita-cita aku yang belum tercapai juga aku bakal bikin single lagu untuk internationally. Jadi aku nggak wow lagi untuk aku ada di Indonesia, tapi levelnya aku kan aku udah jadi diva di Indonesia, tapi aku udah nggak terlalu menarik lagi karena aku emang diva di Indonesia. Tapi kalau aku pengen bikin aku diva di seluruh dunia kayak Blackpink, produk Korea bisa seluruh dunia orang konsumsi kayak Beyonce seluruh dunia. So aku pengen aku dibayar oleh dolar dan itu aku bisa tour around the world with Beyonce and Blackpink and so. Wah, like ini mimpinya gokil loh. Iya. Dan aku pengen bikin usaha aku itu di seluruh dunia. Seperti biasa, netizen pun bereaksi keras. Kolom komentar dipenuhi hujatan. Ada yang bilang Pinkan terlalu lebay, ada yang menyebutnya cari sensasi, dan tak sedikit pula yang merasa miris dengan pengakuan halunya. Namun, di sisi lain, ada juga segelintir orang yang melihat keberanian Pinkan berbicara apa adanya sebagai bentuk optimisme. Halu bagi Pinkan mungkin hanyalah cara untuk tetap bersemangat di tengah keterpurukan yang pernah ia alami sebelumnya. Di balik pengakuannya yang bikin heboh, ada fakta menarik tentang kehidupan sehari-hari Pinkan.
Ia tinggal di sebuah rumah sewa dengan harga 2,5 juta rupiah per hari. Bayangkan, biaya tinggalnya hampir setara hotel mewah. Tentu saja ini juga jadi bahan perbincangan netizen. Ada yang menganggap Pinkan terlalu boros, tapi ada juga yang menilai inilah bagian dari citra glamor yang ingin ia bangun sebagai diva. Masih ingat kontroversi donat 2 juta rupiah buatan Pinkan Mambo? Ya, produk itu kembali jadi sorotan ketika Atta Halilintar mencobanya langsung. Mengejutkannya, Atta justru bilang donat tersebut enak. Wow, ini di depan mataku donat yang paling viral. Nomor 1 di Indonesia sekarang. Wah, ya masih Ini panas. harusnya fast track 2,2 juta, tapi buat Ini. Bang Atta aku kasih gratis. 2,2 juta. Cuma 1 menit ini kan, karena dikejar. Gak apa-apa kak, ya ampun. Yang segini aku juga udah seneng banget. Aku gak nyangka kalau ketemu Atta aslinya, serius. Enak banget. Jangan peres Donat Enak kampung. banget. Dia donat kambu kak, donat kampung tapi bule. Hmm. Jadi ada perpaduan kampung dan Amerikanya. Yang review nggak enak siapa sih orang ini enak? Enak. Bagi banyak orang, harga donat 2 juta rupiah jelas tak masuk akal. Tapi bagi Pinkan, inilah cara untuk menunjukkan value dan branding dirinya sebagai penyanyi yang tak biasa. Lagi-lagi, langkah ini membuat namanya terus diperbincangkan. Di balik segala kontroversi, hujatan, dan keanehan-keanehan yang ia tampilkan, ada sisi lain Pinkan yang jarang disorot. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa usaha-usahanya bukan semata-mata untuk dirinya sendiri. Pinkan mengaku ingin menolong orang susah, membuka lapangan kerja, dan memberikan inspirasi. Pengen ngebantu orang-orang susah karena aku sedih banget kata aku tuh 10 tahun itu aku dihina wah pokoknya kalau dengar cerita aku makanya donat itu dan air mata. Dia benar-benar sedih banget tuh, gak ada yang nolongin aku. Makanya aku prinsipnya itu kita hidup prinsipnya sendiri aja. Orang nolong, suami mau nganterin, mau nggak nganterin kita tetap pergi sendiri ke pasar ya karena suami punya kerjaan lain kan gitu. Jadi kita nggak bisa anggap aja diri kita sendirian. Jadi aku terbebani banget dengan orang-orang yang susah, yang mau bekerja. Aku pengen mengangkat derajat negara Indonesia dan orang-orang yang sulit yang pada waktu itu seperti aku karena nggak enak banget jadi orang susah. Mungkin bagi sebagian orang, kata-kata Pinkan hanya omong kosong. Tapi jika kita melihat lebih dalam, bisa jadi itulah bentuk perjuangan seorang mantan bintang besar yang mencoba bertahan di dunia hiburan sambil mencari cara untuk tetap bermanfaat. Pinkan sendiri juga mengaku tidak gentar dengan komentar-komentar negatif yang datang kepadanya. Ia justru merespon kritikan dengan sangat positif. Biasa aja kita nggak minta makan sama orang, jadi kita harus pede aja, nggak usah dengerin yang julid-julid. Jangan pernah denger opini dari orang yang nggak kerja lebih keras dari kita. Wah. Tapi ya udahlah, that's human ya. Cuma aku juga manusia, jadi kita memang satu poin yang kayak kita, aku pun sangat belajar. Maksudnya gini, kita misalnya kalau kita mau ada di level tinggi, kita harus belajar mengerti bahwa semua orang tuh berbeda. Jadi orang pintar itu bagaimana kita membuat orang lain itu menghasilkan gitu. Tapi kalau kita ngikutin ego, wah susah gitu. Karena kita juga harus menghargai, karena kan mereka juga manusia juga yang nggak sama dengan kita gitu. Jadi saling menghargai aja. Gitu donat aku dikatain itu odading, donatnya kayak roti goreng. Tapi emang bener sih. Cuma kayak ini nggak rasa donat, ya gitulah pokoknya. Biasalah netizen dah. Pinkan Mambo, nama yang dulu dikenal sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia, kini lebih sering jadi headline karena kontroversi. Tapi apakah semua itu sekedar sensasi? Atau benar-benar sebuah strategi menuju panggung dunia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Satu hal yang pasti, Pinkan berhasil membuat namanya tetap diperbincangkan, meski caranya sering dianggap halu oleh banyak orang. Bagaimana menurut kamu? Apakah mimpi Pinkan Mambo untuk setara dengan Blackpink dan Beyonce masih mungkin terwujud?
Atau justru ini hanya mimpi yang tak akan pernah jadi nyata? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.